Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 4 di sini saya dan teman-teman saya akan membahas materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Pak Abdul. Kebetulan kami di sini mendapatkan materi yaitu teori konstruktivisme dalam belajar bahasa. Jadi di sini kami ada beberapa orang, yaitu yang pertama Novendi Rosalia Beret, yang kedua Mirna Peniari, yang ketiga Ahmad Solowolo, dan yang keempat Rian Seputrawaang, dan yang terakhir Irsan Nabil. Jadi kali ini kami akan membahas terkait teori konstruktivisme dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kami juga mengambil latar belakang. Yang pertama itu pembelajaran bahasa merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek teman-teman, seperti kognitif, sosial, emosional, dan budaya. Dalam perkembangan teori belajar, muncul berbagai pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Salah satunya adalah teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung oleh guru, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Adapun beberapa rumusan masalah yang kami temukan di dalamnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan konstruktivisme dalam pembelajaran? Yang kedua, apa saja prinsip belajar aktif dalam pembelajaran bahasa menurut konstruktivisme? Yang ketiga, bagaimana peran pengalaman siswa dalam pembelajaran bahasa? Dan yang keempat, apa ciri-ciri pembelajaran bahasa berbasis konstruktivisme? Dan yang kelima, apa saja bentuk proyek konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa? Dan kami juga menemukan beberapa tujuan dalam penulisan ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep konstruktivisme. Yang kedua, mendeskripsikan prinsip belajar aktif. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya pengalaman siswa. Keempat, mengidentifikasi ciri pembelajaran konstruktivistik. Dan yang kelima, mendeskripsikan bentuk proyek pembelajaran. Ya, untuk itu di pembahasan kali ini yang pertama yang akan kami bahas itu konsep dasar konstruktivisme. Jadi mungkin teman-teman saya akan menjelaskan beberapa bagian poin-poin yang sudah saya jelaskan di awal. Mungkin saya akan mempersilakan teman-teman untuk memberikan tanggapan mereka masing-masing. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut menjelaskan terkait dengan konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu secara aktif, bukan diterima secara pasif. Dalam teori ini, siswa dianggap sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk bagaimana mengolah informasi, kemudian memahami pengalaman, dan membangun makna sendiri. Nah, kemudian dalam pembelajaran bahasa sendiri, konstruktivisme belajar adalah proses mental yang melibatkan interpretasi pengalaman baru berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, setiap individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap sesuatu konsep. Kemudian yang kedua itu tentang prinsip belajar aktif dalam pelajaran bahasa. Dalam pendekatan konstruktivisme, pembelajaran harus bersifat aktif. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga harus terlibat aktif secara langsung dalam proses belajar. Beberapa prinsip utamanya antara lain, yang pertama itu keterlibatan langsung siswa, di mana siswa itu harus terlibat dalam setiap kegiatan seperti berdiskusi, kemudian menulis, membaca, dan juga berbicara.
pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi guru tidak lagi menjadi satu-satunya, tidak terpaku pada guru, tetapi siswa diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan serta mengembangkan pengetahuannya sendiri, begitu kawan-kawan. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran yang kontekstual. Jadi materi pelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya siswa, tidak mengambil dari kehidupan yang tidak dekat dengan siswa. Kemudian interaksi sosial. Interaksi sosial ini maksudnya belajar bahasa itu sangat bergantung pada komunikasi. Oleh karena itu harus ada diskusi kelompok, kerjasama, dan dialog antara siswa, karena itu sangat penting. Kemudian yang kelima itu refleksi. Setelah siswa melakukan semuanya tadi, dari keterlibatan siswa tidak langsung, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran kontekstual, kemudian interaksi sosial, siswa itu harus merefleksikan apa yang sudah dia lakukan atau dia pelajari untuk dia mendalami pemahamannya sebagai siswa, kemudian apa yang menjadi kesalahan dia bisa diperbaiki melalui refleksi tersebut. Itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk melanjutkan penjelasan berikutnya, saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan. Berikut pengalaman siswa dalam pembelajaran bahasa. Pengalaman merupakan salah satu faktor utama dalam teori konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan yang mereka miliki sebelumnya. Dalam pembelajaran bahasa, pengalaman dapat berupa pengalaman berkomunikasi, pengalaman membaca dan menulis, pengalaman berinteraksi dengan lingkungan, dan pengalaman berinteraksi dalam lingkungan. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, siswa dapat memahami makna bahasa secara mendalam. Misalnya siswa sering berlatih berbicara, akan lebih percaya diri menggunakan bahasa dibandingkan dengan siswa yang hanya belajar teori. Berikut ciri pembelajaran bahasa berbasis konstruktivistik. Pembelajaran bahasa berbasis konstruktivistik memiliki beberapa ciri khas, antara lain siswa aktif dalam belajar, guru sebagai fasilitator, pembelajaran berbasis masalah, mengutamakan proses belajar, menggunakan berbagai sumber belajar, terjadi interaksi dan kerjasama, dan penilaian autentik. Dalam pembelajaran ini, guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membimbing dalam menentukan pengetahuan. Pembelajaran juga tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui siswa. Hal ini penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan berbahasa siswa. Yang berikut, bentuk proyek konstruktivistik dalam pembelajaran bahasa. Dalam penerapan konstruktivisme, proyek pembelajaran menjadi salah satu metode yang efektif. Proyek memungkinkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Beberapa proyek antara lain: 1. Role play, 2. Diskusi kelompok, 3. Menulis karya, 4. Presentasi, dan 5. Proyek kreatif. Oke, baik. Mungkin itu beberapa penjelasan yang sudah kita dengar bersama-sama. Mungkin dari beberapa penjelasan itu saya tidak bisa berbanyak-banyak lagi untuk menjelaskan lebih lagi. Saya mungkin menarik satu kesimpulan bahwa teori konstruktivisme merupakan menekan bahwa pembelajaran bahasa adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa secara langsung. Yang pertama yaitu ada kontekstual dan bermakna. Dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme,
siswa tidak hanya memahami bahasa secara teori, tetapi juga mampu menggunakan dalam kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan bila ada kata-kata ataupun penjelasan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman atau menyinggung hati para penonton, kami minta maaf. Mungkin sekian dari saya, Rian Saputra Waang. Saya Novendra Saya Berek. Dan saya Mirna Mulia. Kami dari kelompok 4. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.